Oke guys, komik hari-hari bunker ini dibuka dengan hari yang super cerah. Musim panas, langit biru, tapi kenapa kamera langsung nyorot ke pagar kawat berduri? Ini namanya full save. Dikasih visual aman dulu. Terus langsung dibanting ke sesuatu yang gak enak. Ini tanda pertama. Cerita ini bakal gelap. Tokoh cewek di cerita ini diajak sama seorang cowok ke tempat asing. Kata dia, tempat yang gak pernah kebayang. Lihat perubahannya. Dari langit cerah, jadi mendung. Dari warna terang jadi gelap. Ini kode keras. Kalau tujuannya bukan tempat main. Nah, ini dia guys. Dengerin baik-baik. Si cowok bilang dua hal. Pertama, gak ada yang bakal nemuin kita di sini. Kedua, anak lain gak pernah lewat sini. Jeda ini dua kalimat paling bahaya kalau diucapin di dunia nyata. Artinya, dia lagi isolasi si cewek. Dia mastiin cuma ada mereka berdua. Gak ada saksi. Gak ada yang bisa nolong. Akhirnya kita tahu tujuannya. Sebuah bunker. Dingin. Gelap. Dan katanya terputus total dari dunia luar. Guys, bunker di sini itu metafora penjara. Begitu si cewek masuk, dia resmi keisolasi. Gak ada sinyal. Gak ada orang. Gak ada jalan keluar. Ini udah point of no return. Pas dia baru ngerasain dinginnya bunker, dia lari. Dia kabur. Karena dia takut. Tapi, kasih jeda 1 detik. Takut sama apa? Dan ini dia plot twist, bab 1, yang bikin merinding. Dia lari. Bukan karena takut sama tempat gelap. Dia lari. Karena takut sama sesuatu yang lebih gelap. Pos aku takut sama dia. Jadi, yang serem di komik ini bukan hantu. Bukan bunkernya. Yang serem adalah si cowok. Ini namanya psychological horror guys. Musuhnya adalah orang yang kelihatannya temen. Oke guys, bab 1. Dibuka dengan suasana sekolah yang gak enak. Langit mendung, hujan deras, ada efek suara, serak-serak gitu. Dari sini aja udah kerasa kalau hari ini bakal suram banget. Di dalam kelas, ada 2 cewek lagi ngeluh. Yang satu, kaos kakiku basah kuyup. Yang satu lagi, hujannya bakal berapa lama lagi sih? Relate banget kan? Tapi obrolan mereka bakal berubah. Jadi lebih serem. Terus mereka bahas, ini kan musim hujan, pasti bakal terus turun. Tapi tiba-tiba salah satu nanya, enggak sih, benda itu kelihatan lebih serem kalau hujan. Lah, benda apa? Dari sini, udah mulai ada yang gak beres. Temennya langsung bingung. Apa? Dia penasaran. Benda apa yang dimaksud? Dan ternyata, yang dia maksud adalah barikade militer yang di sana itu. Boom, ternyata di belakang sekolah mereka ada bekas barikade militer yang udah tua. Dikelilingi kawat berduri. Kelihatan angker banget. Apalagi pas hujan. Barikade ini udah lama dan mau dibongkar. Temennya jawab santai. Oh itu, udah ada dari dulu banget. Terus nanya, bukannya mereka nutup jalan buat bongkar itu ya? Jadi ternyata barikade ini udah jadi hantu sekolah dari dulu. Dan sekarang mau dibongkar. Tapi kenapa sekarang? Kecurigaan muncul. Kenapa baru dibongkar sekarang? Nah, ini dia, si cewek curiga. Tapi aneh gak sih? Kenapa baru dibongkar sekarang? Terus dia nebak. Itu kan tinggi banget. Jadi mungkin dia mau ngomong apa? Jelas dia kepikiran hal buruk dan bener aja, dia langsung nyeletuk. Menurutmu, ada yang lompat dari situ? Atau gimana? Temennya langsung kesel. Diam deh. Wajar sih. Siapa yang mau dengerin teori bunuh diri pas hujan-hujan gini? Tapi dia gak berhenti. Dia malah nakut-nakutin. Dulu aku sering lewat jalan itu. Terus, kalau sekarang kamu lewat sana, pasti ada hantu yang ngikutin kamu pulang. Klasik banget kan? Cerita horor sekolah selalu dimulai dari temen yang sok tahu. Temennya udah nyoba nyetop. Hey, berhenti. Tapi telat. Tiba-tiba ada suara drak. Kursi kegeser kencang. Terus muncul efek garis-garis tegang gitu. Ini nunjukin ada yang kaget parah. Tapi siapa? Dan ternyata yang kaget sampai itu bukan yang cerita hantu. Tapi cewek pendiam yang lagi nunduk di mejanya. Dia desah sambil megang tangan. Kelihatan banget dia orangnya gampang kaget dan sensitif.
Dia langsung ngumpet ketakutan, sambil teriak. Ngapain sih lo? Dim-dim di belakang gue, tapi respon temen-temennya malah ngeledek. Buset, gak kerasa ada orang LOL. Terus ada yang nyeletuk. Dia hantunya bukan sih? Bangin guys, udah ketakutan. Malah dikatain hantu. Sakit banget gak tuh? Bullyingnya makin parah. Mereka ngomong. Parah. Dia suram banget. Jangan-jangan dia beneran hantu. Terus yang paling nyesek, emang hantu bisa ngerasain sakit ya? Ini udah bukan bercanda. Ini dehumanisasi. Dia dianggap bukan manusia lagi. Sama teman sekelasnya. Dan ini yang paling nampol. Monolog dalam hatinya. Di sekolah, aku cuma pengganggu. Jeda 1 detik. Dia udah ngerasa kehadirannya gak diinginkan. Dia ngerasa dirinya cuma beban buat orang lain. Puncaknya, ada yang bilang, udah cuekin aja. Dia gitu cuma cari perhatian. Padahal, jelas-jelas dia trauma dan ketakutan. Tapi malah dituduh caper. Ini realita bullying yang sering banget kejadian. Korban malah disalahin. Panel ini nunjukin dia nyengkeram bajunya kenceng banget sampai remas. Dan monolog penutupnya nusuk. Aku udah ngadepin ini lama banget. Tapi aku gak pernah terbiasa guys. Sakitnya dibully itu gak akan pernah biasa aja walau udah bertahun-tahun. Kebayang gak? Gimana dia bisa sampai ke bawah ke bunker nanti?